Nike ini problematik, sama kayak pacar lo. Menyambung konten sweatshop Nike sebelumnya yang pernah gue bikin, lagi-lagi gue mau bahas tentang betapa problematiknya brand satu ini. Ya, apalagi kalau bukan Nike. Dari konten itu mungkin kalian semua bisa menyimpulkan kalau Nike memang seproblematik itu. Sekarang gue mau coba ngerangkum tentang penyimpangan apa aja sih yang udah dilakuin Nike selama brand itu berdiri. Disclaimer dulu. Kalau gue di sini nggak nyampein ujaran kebencian, melainkan menyampaikan berita yang udah terjadi di lapangan dan diangkat oleh media-media. So, mari korek lebih dalam. Disclaimer lagi ya, kalau greenwashing ini menurut gue subjektif karena tergantung setiap individunya mau menilai kampanye ramah lingkungan itu kayak gimana. Karena setiap orang bakal punya opini yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda. Tapi dari apa yang gue berhasil temukan, program sustainability Nike menurut gue itu kebanyakan greenwashing doang. Suit claims that Nike is lying to its customers by greenwashing with the statement that they're using environmentally friendly products. Nike itu punya kampanye ramah lingkungan mereka sendiri yang namanya itu Move to Zero. Kampanye ini diluncurkan Nike pada tahun 2020 dengan tujuan melakukan produksi tanpa limbah dan tanpa karbon. Ini menurut gue langkah yang bagus banget, tapi gue mulai skeptis sama kampanye ini. Kenapa? Soalnya ada kabar yang bikin gue kurang percaya sama kampanye Nike ini. Di video kemarin, gue sempet singgung tentang Nike yang menghadapi gugatan class action dari customernya tentang produk ramah lingkungan Nike yang ternyata gak sepenuhnya ramah lingkungan. Karena 90% produk ramah lingkungan Nike diklaim bukan dibuat dari bahan daur ulang, melainkan plastik murni yang tetap berbahaya buat lingkungan. Belum lagi polyester dan nilon daur ulang yang literally masih plastik-plastik juga. Dan kita pun nggak pernah tahu gitu, sepatu-sepatu kayak Space Hippie atau sepatu Nike yang dibuat dari bahan daur ulang itu di akhir masa pakainya bakal kayak gimana. Gue akhirnya curiga, movement ramah lingkungan bukan cuma Nike melainkan brand lain juga pada akhirnya cuma jadi alat brand untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ya yang kita tahu sendiri gitu, brand setiap membuat artikel-artikel yang ramah lingkungan biasanya itu harganya pasti dibanderol lebih mahal dengan embel-embel sustainability. Tapi ya kayak gitulah. Kita juga nggak tahu kenyataan produksi di lapangan itu kayak gimana dan kita cuma tahu marketing ramah lingkungannya. Kita percaya, ya kita beli gitu. We are on a journey to make the most sustainable shoe ever. Sustainability at Nike, though, is not new. We divert over 1 billion plastic bottles a year. If we don't start now doing something, then we might not have that future to actually get to. Resiko dari sepatu ramah lingkungan kayak gini yang akhirnya bikin konsumen tertarik buat beli sepatu dengan embel-embel ramah lingkungan. Dengan pikiran, ya biarin deh cepat rusak, nanti kan bisa beli lagi, kan bisa terurai oleh alam dan bisa didaur ulang gitu. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Hal lain yang bikin gue makin skeptis tentang Nike ini yaitu dari 2.452 produk yang terdaftar di koleksi sustainability-nya Nike, itu cuman 239 produk yang bener-bener dibuat dari bahan daur ulang alias ya cuman sekitar 10%-nya aja dari koleksi ramah lingkungan tersebut. Gimana gue gak makin skeptis coba kalau kayak gini? Kapitalis akan sangat menyebalkan kalau ide seseorang gak dihargai. Dan itu yang sering dilakukan sama Nike. Banyak kasus hak cipta alias royalti yang gak dibayar sama Nike atau gugatan tentang hak cipta yang gak dipertanggungjawabkan oleh Nike atau anak perusahaannya. Giliran ide mereka yang di-copy sama orang lain atau brand lain, paling gercep dah tuh nuntut brand sana-sini. Jadi mereka itu orang yang problematik terus merasa brandnya itu brand yang paling tersakiti di dunia karena paling banyak di-copy di dunia. Jadi di sini gue coba rangkum beberapa informasi betapa pelitnya perusahaan Nike ini. Hello, I like money. Pertama, kalian semua mungkin tahu logo Jumpman di sepatu Air Jordan. Foto tersebut diambil pada tahun 1984. Nah, si pemilik potret Jumpman Michael Jordan ini menuntut Nike pada tahun 2015 karena tidak mendapatkan royalti atas karyanya tersebut.
Penggugat merupakan seorang fotografer bernama Jacob Rentmeester. Dia meminta ganti rugi moneter yang nggak dia tentuin. Cerita singkatnya, Jacob waktu itu motret buat majalah yang namanya Life, dan Nike bayar Jacob itu $150 Amerika untuk pakai foto tersebut sementara. Nah, beberapa lama setelah itu, Nike malah memperbanyak foto itu, dan akhirnya Jacob protes dong. Beliau akhirnya dapat bayaran sebanyak $15.000 Amerika untuk 2 tahun. Ini agak kurang ajar memang. Yang kedua tentang Converse, yang merupakan perusahaan yang diakuisisi oleh Nike. Ini diklaim mencuri desain seorang mahasiswa magang. It is essentially the same. Didn't get the internship, never heard back from them, and then saw this on the internet. Jadi ceritanya gini, ada mahasiswa namanya itu Cecilia Monch yang usianya itu sekitar 22 tahun. Terus kasus ini viral setelah Monch membuat video TikTok yang dia itu merincikan tentang desain sepatu Converse yang mirip dengan desain yang dia buat dan dijadiin portofolio untuk magang di Converse. Tapi Converse sendiri mengelak kalau pihak mereka nggak minta portofolio pelamar untuk kepentingan perusahaan. Tapi tentunya banyak orang yang mendukung Monch dan mengklaim kalau Converse meminjam desainer kecil. Sampai akhirnya, setahu gua gitu, akhirnya artikel yang digugat sama si Cecilia Monch ini sempat diberhentikan peredarannya dan nggak ada lagi artikel yang dijual di website Nike, website Converse-nya gitu. Ketiga, agak mundur juga nih di konten kemarin soal kerjasama Nike sama Yeezy. Dua brand itu pernah menjalin kerjasama dan terbilang sukses banget. Bahkan ada artikelnya yang sampai sekarang jadi artikel paling mahal kalau dilelang, yaitu Nike Air Yeezy Red October kalau nggak salah. Tapi ini problematiknya Nike, yaitu dia nggak ngasih royalti apa-apa atas kesuksesan dari kolaborasi tersebut. Bayangin aja, Nike itu bayar atlet gede-gedean cuman buat pakai namanya, tapi nggak mau bayar desain sepatu yang dibuat sama si Kanye. You guys don't understand that I did the Yeezys and they eBayed for $90,000. Right. And people wanted them bad as whatever, right? But I didn't get a call from Nike the next day. And then people say, why are you mad? Gue juga pasti malas kalau sama Nike. Akhirnya kayaknya pindahlah ke Adidas. Ya gitulah ceritanya. Gue capek lah. Bisa dibilang ketiga informasi tersebut bisa jadi gambaran betapa pelitnya Nike untuk membayar ide alias hak cipta. Apalagi di dunia fashion gitu ya. Detail sekecil apapun bisa bikin lu digugat karena dinilai menjiplak atau mencuri ide dari desainer atau perusahaan lain. Dan Nike cukup problematik dalam hal ini. Lagi-lagi nih, masalah ketenaga kerjaan jadi masalah yang serius banget. Bukan cuma Nike, tapi brand-brand lain juga ada yang sama problematiknya soal kerja ini, soal ketenaga kerjaan ini. Konten 3 minggu lalu, gue sempet kasih tahu tentang sweatshop mereka di Indonesia dan itu belum di negara berkembang lain. Dimana sejauh penelusuran gue, malah lebih parah daripada di Indonesia. Biar gue rangkum sedikit beberapa kasusnya. Yang pertama, kasus pelecehan dan diskriminasi gender di perusahaan Nike. Insider and other members of the press were able to uncover some court documents pertaining to accusations of harassment lodged against Nike. Kiranya ada lebih dari 5.000 halaman tentang catatan dan survei karyawan wanita yang melaporkan tentang perilaku seksis di tubuh perusahaan The Swoosh. Dokumen-dokumen ini tuh baru di tahun 2018. Yang berarti bisa aja kalau kasus kayak gini ini udah banyak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Berita kayak gini banyak lah, gak perlu gua perjelas dan perinci satu persatu. Lo bisa cari sendiri di Google, gampang. Selain pelecehan, ada berita paling baru tentang adanya tuduhan kepada Nike dan beberapa brand lain yang bilang kalau mereka menggunakan material hasil kerja paksa di China. Nike dan beberapa merek itu dituduh mengeksploitasi umat muslim Uighur untuk produksi kapas. Dan informasi terakhir yang gue temukan itu Nike mengelak tentang tuduhan tersebut, tapi tidak mengeluarkan pernyataan resmi dari mereka. You worried about that? Yeah. Okay, why don't you call my secretary? Let's see that. I did. I called Lisa last week. I called Beta. I called Dusty. I called Brad Feigl. I called Amanda. You're gonna have to talk to somebody else. Maybe we're gonna talk to Dusty Kid. Sorry about that. I mean, I've come all the way from New Jersey to talk to you about this. Well, I'm not talking to you.
Ini nunjukin betapa tidak transparannya perusahaan Nike tentang tenaga kerja dan sumber daya yang mereka pergunakan. Jadi intinya mah cuman cari cuan doang gitu. Soal ketenagakerjaan ya udahlah, biar gua nggak mau tahu gitu. Yang penting gua dapet cuan banyak dan jadi kaya raya. Ini tolol sih. Terakhir, kalau kalian nonton konten Detective Shoe beberapa minggu lalu, pasti inget sama foto ini. Ya, praktek perburuan Nike ini kadang bikin gua geleng-geleng kepala sih. Mulai dari buruh di bawah umur sampai sweatshop Nike yang ada di beberapa negara. Ini bikin gua mind bowling banget. Dari kabar yang gua dapet ya, Nike itu sampai sekarang masih menjalankan praktik sweatshopnya. Bisa jadi di Vietnam atau di Cina seperti yang gua notice sebelumnya. Ini harusnya udah ngelanggar HAM nggak sih? Tapi kenapa masih ada sampai sekarang? Setidaknya gue bisa simpulin kalau Nike ini perusahaan besar yang cukup problematik. Entah karena saking besarnya, jadi susah untuk memantapkan regulasi, atau karena apa gue nggak ngerti. Harusnya sih nggak kayak gitu ya. Cuman banyaknya masalah yang ditimbulin Nike ini menurut gue menurunkan value mereka sebagai perusahaan besar. Ini jelas ngasih pengaruh ke haluan konsumen untuk gak beli merek dengan skandal di dalamnya. Jadi buat lo yang masih ngerasa skena banget atau suka ngerengek ke mama atau bapak lo yang masih ada itu untuk beli sepatu Nike demi kelihatan apa ya, diakuin sama anak-anak skena atau demi kelihatan keren, coba agak dipikirin lagi deh. Karena tren sneaker itu udah nggak se-hype dulu. Better kalian menaruh value ke sepatu kesayangan kalian tanpa harus mencari pengakuan dari orang lain. Karena the real sepatu, the real value dari sebuah barang itu lo yang bikin, bukan sebuah brand atau brand yang bikin. Nike itu jadi salah satu brand yang skandalnya paling nampak. Gua gak tahu ya brand lain kayak gimana. Semoga aja nggak kayak si Nike ini gitu. Dan skandal buruk itu mulai ditemukan di Indonesia pada tahun 1990-an lalu. Dan kini rasanya konsumen harus lebih baik deh, atau bagusnya gitu merubah behavior pembelian sepatu ke sepatu atau barang-barang yang lebih ramah lingkungan dan lebih berperi kemanusiaan. Jadi jangan lagi deh ada yang kena branding dan marketing yang digoreng-goreng oleh sejarah. Karena sejarah itu kalian yang buat sendiri, bukan sosokan culture dengan ngebeli Nike yang punya sejarah membanggakan. Tapi banyak orang juga yang menderita karena lu beli produk Nike ini. Bang, ironi aja. Belum lagi para reseller-reseller yang memanfaatkan hal yang sama untuk ningkatin harga sepatu yang mereka jual. Bikin geleng-geleng emang. Tapi harus kita akui kalau Nike perusahaan yang sukses banget di dunia sepatu. Inovasi mereka mulai dari desain sampai teknologi yang advance banget. Terus siluet yang keren dari sepatu-sepatu Nike ini juga wajar kok kalau jadi incaran banyak orang. Siapa sih yang nggak suka sama siluetnya Air Jordan, Air Force One, SB Dunk, dan lain-lain lah. Apalagi Air Max gitu. Gue juga suka sama Nike Air Max sampai gue custom kayak gini karena gue nggak mau beli sepatu Nike lagi. Jadi gue lebih baik ngasih value sebenarnya untuk sepatu yang gue punya. Cuman ini bakal jadi sebuah ironi nih. Karena kalau kita tarik benang merahnya, apakah perlu sebuah sistem produksi yang problematik dan berdarah untuk menghasilkan sepatu yang keren? Gua rasa masih banyak cara untuk membuat sistem yang lebih manusiawi untuk produksi sepatu-sepatu Nike yang jumlahnya bahkan sampai jutaan. Jadi gimana? Setelah tahu fakta ini, lu masih tetap mau pakai produk Nike? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar.